Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, seperti biasanya, salah satu siswa pimpin doa. Silakan Adi, pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Oke, selesai ya? Sudah. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Iya. Pagi. Iya, selamat pagi ya. Bagaimana keadaanmu? Sehat? Sehat. Sehat Sehat, ya. Bu. Nah, jadi saya selalu berdoa agar kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi saya berpesan kepada kalian seperti biasa ya, agar kalian dapat selalu sehat. Nah, jadi kalian harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, masih mengenai sistem pencernaan makanan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, masih ingatkah kamu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ayo dijawab. Pencernaan. Iya betul, usus halus, usus besar, rektum dan anus, serta dibantu juga oleh kelenjar pencernaan, yaitu apa? Ada hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Ya, seperti itu ya, anak-anak. Masih ingatkah kamu enzim apa saja yang dihasilkan oleh lambung? Enzim yang dihasilkan oleh lambung. Arka tahu apa enzim yang dihasilkan oleh lambung? Pepsin, renin, Dan HCl. dan HCl, betul ya. Ada 3 enzim yang dihasilkan oleh lambung, tadi sudah disebutkan oleh Arka. Ada pepsin, renin, dan HCl ya, seperti itu ya. Ya, jadi kamu juga sudah tahu pastinya fungsinya itu ya. Saya ingin bertanya dengan kalian, apakah kalian pernah mengalami sembelit? Apakah kalian pernah mengalami sembelit atau konstipasi atau ya susah buang air besar begitu? Pernah? Oh, pernah ya. Jadi biasanya kenapa bisa orang itu sembelit ya? Itu merupakan gangguan ya yang terjadi di sistem pencernaan. Itu yang akan kita pelajari untuk di hari ini ya. Jadi apa manfaatnya dan tujuannya dari pelajaran kita hari ini? Kamu bisa simak pelajaran ini dengan penuh semangat dan seksama ya, oke? Ya, baik anak-anak. Ya, nih kita lihat dulu materi yang akan kita pelajari di hari ini. Bukan share screen ya. Jadi, hari ini kita masih melanjutkan mengenai materi mengenai sistem pencernaan manusia ya. Kalau sebelumnya tadi kamu sudah tahu, pelajaran yang lalu kita mempelajari mengenai organ-organ pencernaan. Untuk pertemuan yang ketiga hari ini, yaitu kita mempelajari mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mencegah atau menanggulanginya ya anak-anak. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama ya, ada 3 di sini. Yang pertama adalah mengaitkan gangguan pencernaan pada manusia dan penyebab gangguan sistem pencernaan ya pada manusia. Jadi kalau ada tujuan, berarti pelajaran hari ini ada manfaatnya. Manfaat dari kita mempelajari pelajaran hari ini yaitu adalah untuk membantumu mengetahui beberapa gangguan pada organ-organ pencernaan, sehingga itu kamu dapat berupaya untuk mencegah dan menjaga organ-organ pencernaanmu, yaitu ya. Jadi itu adalah manfaat dari pembelajaran kita hari ya. Sebelum kita ke materi pelajaran, kamu bisa lihat, saksikan dulu video. Dari video tersebut nanti kamu bisa bertanya ya mengenai apa saja yang ingin kamu tanyakan ya anak-anak ya. Sudah siap anak-anak? Oke, video. Dilihat ya videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang apa bahaya jika sering sembelit. Nah, jadi Sobat Sehat, sistem dalam usus besar kita itu mirip dengan sistem pembuangan limbah. Apabila saluran pembuangan limbah ini tersumbat, maka limbah-limbah tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan baik.
Akhirnya limbah-limbah tersebut akan menumpuk dan mencemari rumah. Ya. Nah, di sini sembelit merupakan masalah dalam hal mengosongkan usus besar Anda, di mana tinja di dalam situ menumpuk terlalu lama, akhirnya terjadi penyerapan air dan tinja mengalami namanya pengeringan. Jadi yang perlu Anda ketahui adalah buang air besar harus teratur setiap hari. Usus ini sangat erat kaitannya dengan hati dan limfa. Jadi selain konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ternyata emosi dan stres yang berlebihan, emosi yang negatif dapat mempengaruhi kerja hati Anda. Jadi jika darah dalam tubuh Anda kurang, ibaratkan tubuh Anda kekurangan transportasi untuk mengangkut sari-sari makanan atau nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, di mana organ-organ tubuh seperti hati dan usus besar Anda itu juga membutuhkan namanya nutrisi. Nah, jika nutrisi kurang, maka hati dan usus besar Anda tidak dapat bekerja dengan baik. Akhirnya gerakan peristaltik usus besar Anda pun melemah. Terkait video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Ya, Swatun, apa pertanyaanmu? Bagaimana cara kerja hati terhadap usus terkait video mengenai sembelit tersebut? Ya, bagaimana? Siapa yang bisa menjawabnya? Konsumsi makanan yang kurang berserat dan tidak sehat, emosi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kerja hati, yaitu energi dan menyebabkan menurunkan gerakan peristaltik usus sehingga dapat menyebabkan seseorang tulis. Ya, itu tadi jawaban Vero. Mana pengaruh kekurangan darah dapat menimbulkan penyakit sembelit? Sembelit siapa? Ya, silahkan dijawab. Pertanyaan dari Christine. Apa jawabannya, Rani? Darah merupakan zat yang mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Jika darah dalam tubuh kurang, dapat berdampak berkurangnya pengangkutan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jika pengangkutan nutrisi terhambat, maka akan organ-organ seperti hati dan usus besar tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat menyebabkan gerakan usus menjadi terganggu. Ya, itu ya Christine ya jawabannya dari pertanyaanmu tadi. Ya, kamu bertanya mengenai pengaruh kekurangan darah itu mengapa dapat menimbulkan penyakit sembelit ya. Jawabannya sudah cukup mengena ya, jawaban dari Wardah ya. Nah, jadi darah itu kan mengangkut nutrisi ya. Kalau organ kekurangan nutrisi berarti organ itu akan mengalami gangguan kerjanya ya, termasuk hati dan usus ya. Jadi usus gerakan usus itu terganggu ya, gerakan peristaltik usus itu terganggu, jadi dia akan menyebabkan konstipasi atau sembelit ya, seperti itu ya. Kalian sudah menyaksikan mengenai video ya, dan kalian juga sudah melakukan tanya jawab terkait video tersebut ya. Sekarang kita akan menuju materi mengenai gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan ya. Gangguannya yang dapat menyerang sistem pencernaan dan penyakitnya itu adalah diare ya. Ini disebabkan oleh bakteri atau kuman. Kemudian appendicitis itu adalah radang usus buntu seperti itu ya. Ada yang normal, ada yang usus buntu. Kalau usus buntu dia berarti membayi cacing atau usus buntunya mengalami peradangan seperti itu ya. Kemudian ada gastritis. Ya, ini disebabkan oleh kadar asam klorida atau HCl yang terlalu tinggi pada lambung ya. Nanti dia akan mengakibatkan radang pada dinding lambung ya. Kemudian selanjutnya mah itu disebut juga sebagai tukak lambung ya. Kemudian selanjutnya ada parotitis atau gondong ya. Ini membengkak ya di bagian leher, itu kelenjar parotidnya yang membengkak ya. Kemudian kamu bisa lihat di sini mengenai upaya mencegah gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Di sini kamu simak ya. Tips mudah jaga kesehatan sistem pencernaan. Ada beberapa langkah yang bisa Anda gunakan untuk membuat sistem pencernaan lebih sehat, seperti 1. Makan makanan yang sehat dan bersih. 2. Mengonsumsi air mineral yang cukup. 3. Konsumsi probiotik seperti suplemen Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus rhamnosus yang bisa Anda gunakan.
4. Berbanyak makanan serat. 5. Batasi kafein ataupun alkohol setiap harinya. 6. Stop mengalami stres. 7. Perhatikan proses buang air besar yang lancar. Kita akan mempelajari juga yaitu mengenai struktur pencernaan makanan dan kebutuhan tekstur makanan untuk usia yang berbeda. Nah, kita bisa melihat antara bayi, kemudian kalian remaja dan orang yang sudah lanjut usia itu pasti makanannya berbeda. Contohnya kalau bayi itu belum bisa dikasih makanan yang keras ya, dia masih sumber makanannya berupa apa? ASI, yaitu air susu ibu. Situ ada manfaatnya ya. Bagaimana dengan tekstur makanan yang baik bagi lansia? Terkait melemahnya struktur organ pada lansia, misalnya kalau lansia itu biasanya giginya sudah tidak lengkap lagi ya, tidak kuat lagi, jadi makannya disesuaikan ya, yaitu bisa makan yang lembut-lembut seperti sup atau bubur ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas yaitu di LKPD 3 dan LKPD 4, yaitu mengenai gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan ya. Itulah yang akan kamu lakukan. Ya, jadi untuk hari ini kalian mengerjakan LKPD di situ, itu ada LKPD 3 mengenai gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yaitu nanti kalian lanjut ada LKPD yang keempat juga, yaitu mengenai pencegahan gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan ya. Ini sudah saya share di WA, nanti kamu bisa mengerjakannya ya. Saya tunggu kira-kira 30 menit lagi untuk kamu mengerjakannya ya. Mengirim LKPD kepada siswa dan siswa mengerjakan secara asinkronus dan mengumpulkannya melalui WA ke guru. Sekarang akan kita bahas ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk LKPD yang pertama itu kamu tekan di situ perintahnya mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia, itu berdasarkan video dan artikel ya. Dari video dan artikel itu tugas-tugas kamu sudah saya lihat sudah dikumpulkan ya dari WA grup ya. Di situ dari tabel itu ada jenis gangguan, penyebab dan akibat. Siapa yang bisa menjawabnya berdasarkan LKPD tersebut? Arka, penyakit yang pertama yang kamu tulis di jawaban kamu apa? Penyakit parotis atau gondongan. Ya, ini disebabkan oleh apa? Parotitis atau gondongan itu? Sebab infeksi virus dari golongan paramyxovirus. Iya, paramyxovirus ya. Di mana virus itu menyebar melalui droplet atau percikan air liur ya, dan lendir yang keluar dari mulut dan hidung penderita ya. Di sini akibatnya bagi tubuh apa? Akibatnya Bagi tubuh, pipi bengkak, demam, nyeri saat mengunyah atau menelan makanan, mulut kering, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri perut, dan hilang nafsu makan. Oh iya, itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya ya, saya ingin bertanya dengan Veronica. Mana Veronica tadi? Penyakit gastritis menyebabkan memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida HCl pada lambung terlalu tinggi. Akibatnya bagi tubuh peradangan pada dinding lambung, hilang nafsu makan, mual dan muntah, nyeri perut bagian atas, serta merasa kenyang meski baru makan sedikit. Oh iya, itu gastritis ya. Jadi ini penyakit ya, kadar HCl itu tinggi ya di lambung. Jadi kalau orang yang menderita penyakit ini baru makan sedikit, nah dia sudah merasa kenyang ya, perutnya jadi
kenyang seperti. Siapa lagi di sini ya? Mengenai pekerjaan LKPD 3, Christine ya. Apa penyakit yang kamu tulis di pekerjaanmu, penyebabnya dan juga akibatnya bagi tubuh? Apa Christine? Penyakit mah atau luka lambung, bakteri Helicobacter pylori atau pemakaian sejenis obat anti radang. Akibat bagi tubuh, luka pada dinding lambung, nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Ya, sampai di situ ya, sudah cukup ya. Kemudian siapa lagi ini? Adi, kamu menjawab apa di pekerjaanmu? Coba kamu sebutkan jenis gangguannya, penyebab dan penyakit. Oh iya, berat badan bertambah. Dapat menyebabkan berat badan bertambah, dapat memicu obesitas dan jantung koroner, dapat menyebabkan kematian mendadak bagi penderitanya. Upaya yang dapat dilakukan mengatur pada pola makanan yang sehat seperti memakan makanan yang segar, berserat, dan mengurangi makanan yang mengandung banyak lemak hewani serta mengurangi junk food. Oh iya, itu ya. Jadi maksudnya Adi itu adalah penyakit obesitas ya. Obesitas itu karena dia nafsu makannya terlalu tinggi, jadi kadar antara energi yang dibutuhkan dengan energi yang masuk dalam tubuh itu tidak berimbang ya. Jadi memicu penyakit yang lainnya seperti jantung koroner ya kayaknya ya. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang belum? Ya, Wardah ya. Wardah, apa yang kamu tulis di situ pekerjaanmu, Wardah? Ya, mengenai kesimpulan ya. Kalau penyakitnya sudah cukup tadi ya. Mengenai kesimpulan dari LKPD ini, apa jawabannya? Kesimpulannya, Wardah? Terkait video dan artikel tersebut, kesimpulannya adalah agar kita tidak terkena gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan, yang perlu dilakukan adalah menjaga pola makan yang teratur, olahraga teratur, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, kelola stres, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, batasi makanan yang mengandung gula, minum air putih yang cukup, dan hindari junk food. Iya, itu berdasarkan LKPD 3 dan LKPD 4 ya, ada upayanya ya. Jadi itu sudah kamu kerjakan dengan baik ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Arka? Saya mau, sistem pencernaan manusia adalah salah satu sistem yang menyusun sistem-sistem pada tubuh manusia. Sistem pencernaan dapat mengalami gangguan atau penyakit seperti mak, parotitis atau kondongan, gastritis, appendisitis, sembelit, malnutrisi, dan lain-lain. Untuk menjaga sistem pencernaan dari gangguan dan penyakit, upaya yang dapat dilakukan adalah pola makan seimbang dan teratur, makan makanan yang sehat dan bersih, mengunyah makanan dengan cukup, berbanyak makanan berserat, olahraga teratur, dan menghindari stres. Ya, itu kesimpulan dari Arka ya. Saya rasa sudah cukup tepat ya. Jadi sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang menyusun tubuh manusia ya. Di mana sistem pencernaan itu dapat mengalami gangguan, tapi untuk mencegah atau terhindar dari gangguan ya kita bisa berupaya agar kita tetap sehat ya dari gangguan-gangguan tadi. Baik anak-anak, kita sudah di pengakhir di pelajaran kita hari ini ya. Jadi bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini? Saya rasa cukup menyenangkan ya, walaupun kita belum bisa bertemu bertatap muka langsung untuk belajar di sekolahan ya seperti biasanya ya, karena masih dalam masa pandemi seperti ini ya. Jadi anak-anak ya, untuk selanjutnya saya akan memberikan kamu soal-soal pemahaman ya yang akan saya kirim dari Google Form ya. Nanti saya akan kirim linknya dan kamu bisa menjawabnya di situ secara online ya. Seperti itu. Kemudian mengenai informasi untuk pelajaran selanjutnya ya, materinya, soal-soalnya ya, itu akan saya infokan di WA grup kalian ya. Nanti kalian bisa cek di situ ya.
Kemudian ya saya berterima kasih kepada kalian yang dengan semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Kenapa? Karena itu untuk kalian juga ya, untuk kalian masa depan kalian ya, karena kalian yang mendapatkan ilmu. Jadi tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Ya, kemudian ya saya berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan ya, dengan mematuhi protokol kesehatan karena sekarang masih masa dalam pandemi COVID-19. Ya baik anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, seperti biasa salah satu siswa pimpin doa. Arka bisa pimpin doa penutup? Ya. Baiklah, mari sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita memulai doa. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Selesai.